Alhamdulillah mas, jelek-jelek tapi saya syukur. Kenapa? Istri 4. Masya Allah. Padahal yang ngapusi gue gitu ya. Cuman untuk mengebales saja gitu kan ya. Kamu ganteng-ganteng sampai sekarang belum nikah. Oh bener juga gitu ya. Canda-canda gitu. Wah ada lagi wanita. Ya diejek sama temennya. Kamu tuh wajah jelek, welek. Dia juga jawab, Ancen, betul saya jelek. Tapi jelek-jelek begini suami saya tampan. Paham enggak? Nah, timbang saya ngenek mau ayu tapi bojone welek. Nah itu kalau kita dicela orang, dicaci orang, dimaki orang, dihina orang. Lah kita ini mercy, kita ini emas. Yo coba tanggapi, selesai. Maaf no, sakno, gak paham. Betul kan ya? Nanti kalau udah levelnya selevel, frekuensinya sama, nanti kan dia akan, oh mobilnya bagus kan gitu. Jelas? Lah kalau memang jelek dijelek-jelekan, ya jangan marah. Ancen elek. Rupamu ku elek, ancen. Alhamdulillah mas, jelek-jelek tapi saya syukur. Kenapa? Istri 4. Masya Allah. Padahal yang ngapusi gue gitu ya. Cuman untuk mengebales saja gitu kan ya. Kamu ganteng-ganteng sampai sekarang belum nikah. Oh bener juga gitu ya. Canda-canda gitu. Wah ada lagi wanita. Ya diejek sama temennya. Kamu tuh wajah jelek, welek. Dia juga jawab, Ancen, betul saya jelek. Tapi jelek-jelek begini suami saya tampan. Paham enggak? Nah, timbang saya ngenek mau ayu tapi bojone welek. Jadi kita jangan sakit hati kalau dijelek-jelekan, jangan gitu loh. Kalau memang jelek, ya sadari saya jelek, perbaiki. Selesai kan? Kalau kita bagus dijelek-jelekan, semua ucapan yang menjelekkan gak akan buat kita jadi jelek. Selesai. Bisa enggak sekarang maafkan orang? Ramadan nanti kalau nggak mau maafkan orang masih ada benci, ada dendam loh. Kita rugi loh, gak dapat rahmat, ampunan, keblokir. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Makanya jangan sampai kita jadi manusia yang merugi. Yuk kita jadi manusia yang beruntung dan berhasil. Nah ini, mohon maaf ibu-ibu, bu, punya dendam sama suaminya enggak? Bu, dendam sama suaminya enggak? Enggak loh Pak. Alhamdulillah, berarti bapak-bapak dalam posisi aman. Aman. Bapak-bapak, apakah istrinya udah dimaafkan? Sudah. Ya, memang antum lebih baik memaafkan istri daripada nanti repot di akhirat urusannya panjang. Ya, urusannya panjang. Kalau istri udah dimaafkan, suami diikhlaskan, hidup itu enak. Ya, hidup itu enak. Makanya nggak usah ngurus yang besar di luar dulu, di dalam nih loh. Suami, istri, menantu sama mertua, kakak sama adik. Jangan sampai ada permusuhan, ponaan, Pak D, Pak Le, Budi. Makanya orang yang tinggal di Pulau Jawa, dan saya juga lihat itu di pulau-pulau yang lain, karena emang tunggal guru, tunggal ilmu. Semuanya kan gurunya, sumbernya sama. Kalau udah di bulan Sya'ban, mau Ramadan, itu mesti ada kegiatan yang namanya silaturahim hidup dan silaturahim wafat. Betul ya? Ke rumahnya paman, ke rumahnya bibi, ke rumahnya guru, ke rumahnya sahabat. Sudah mau Ramadan ya, dimaafi kalau punya salah. Betul? Lanjut, ziarah Wali Songo paling rame Sya'ban. Benar ya? Kenapa? Nyadran. Saatnya ziarotan. Ziarotan, jadinya nyadran. Pemakaman yang sepi jadi rame. Kumpul semua di sana, ziarahin, nyambung hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Wow di situ banyak itu orang tua yang langsung nanggapin anaknya. Lambok ngene, ora toke-tokan, apa ngenteni tak jemput.
Hati-hati bro. Siapa jemput, jemput tenan kok. Mangkat. Moga-moga semuanya panjang umur, amin. Sehat fi taatillah. Nah ini ajarannya, kenapa saya jelaskan begini? Biar tahu, enggak nanti banyak nanya dalilnya mana gitu ya. Apa dalilnya nyadran, apa dalilnya mau Ramadan silaturahim. Dalilnya karena kita dilarang di bulan Ramadan punya permusuhan. Dilarang. Terus kita disuruh bekti sama orang tua. Orang tua itu hidup namanya orang tua. Kalau wafat namanya juga orang tua. Secelaka-celakanya anak yang mematikan orang tuanya setelah wafatnya orang tua. Dia sudah meninggal bukan bapakku lagi. Jadi nggak perlu kusamperin. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Kalau hidup kamu datangin makamnya, yang datangin orang tua. Ya jangan ngomong, Assalamualaikum Pak. Kan Assalamualaikum ya ahlul kubur, betul ya? Nah, penghuni kuburnya kebetulan itu ayah kita. Masa manggilnya, penghuni kubur, gimana kabarnya? Mana mensopo toki ya? Itu kan pembukaan secara umum. Makanya saat hidupnya Nabi Yakub alaihissalam ketika masih hidup, anak-anaknya itu kemudian sujud ya penghormatan kepada ayah dan ibunya. Di akhir kisah surat Yusuf itu ya mengucapkan ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami tolong mintakan ampun untuk kami. Kami ini orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Jadi anak masih hidup minta orang tuanya memintakan ampun sama Allah Ta'ala itu diajarkan. Maka kalau orang tuanya sudah wafat ya datangi makamnya dan ngomong, Pak tolong ya Pak di alam kubur mintakan ampun buat saya. Karena yang mengampuni bukan bapak kita, bukan ibu kita. Yang mengampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hidup yang mengampuni Allah, setelah wafat yang mengampuni Allah. Kita mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW memperlakukan yang wafat sama dengan yang hidup. Loh benar. Yang wafat tuh diperlakukan sama dengan yang hidup. Contoh, masuk rumah suruh ngucap apa? Salam. Masuk kuburan suruh ngucap apa? Salam. Kalau di rumah, ya di rumah kita kok ada Pak D lagi tidur. Pertanyaannya, boleh enggak kamu injak? Berani praktek? Pak D tidur, mumpung turu, dan ngono ya. Berani praktek? Na'udzubillah min dzalik. Pak D lagi tidur, jangan kan injak, ngelangkahi tidak diizinkan. Kenapa? Enggak sopan. Disuruh muteri. Jangan diloncati. Makanya sampai orang tua dulu sampai ngomong, ojo ngeloncati, ojo ngelangkai wong turu, ngalup. Itu kan ajaran biar kita sopan sama orang yang lagi tidur, jangan kamu langkai, muter gitu kan ya, muter. Anak-anak muda sekarang mungkin nggak paham ngalup nggak paham ya. Ini orang-orang tua dulu, kan saya termasuk golongan orang tua. Udah putih semua. Malam ini ya, besok berubah coklat tua, insya Allah. Jangan tertipu sama warna. Yang penting itu jiwa saudara-saudara. Warna boleh putih tapi jiwanya merah putih. Oh iya Indonesia Raya kok ya. Itu dalam rangka kebangsaan begitu. Lanjut. Jadi masuk makam sama seperti masuk rumah ngucap salam. Lah yang di makam itu kan ada Pak Lek, Pak D, Bulek, Bude, ono tonggone awake dhewe, betul ya? Kalau di rumahnya kita nggak mungkin duduk di atas badannya, maka Islam melarang jangan duduk di atas makam seseorang, jangan meloncati makam seseorang, melipir. Jelas? Makanya kalau ziarah bukan menghadap ke kiblat. Kalau ziarah menghadap kepada yang ziarahi. Kenapa? Lawang ziarah kunjungan kok. Orangnya di sini terus kita di belakangnya. Piye Pak kabarmu nih? Gak pas toh ya. Harus depan.
Kecuali kalau tempatnya penuh. Ya begitu. Ini ajarannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau nanti ada yang nyadran, ziaratan, adabnya ini tolong dijaga. Karena itu di balik batu nisan itu ada ayahnya seseorang, ada ibunya seseorang, ada kakaknya seseorang. Kalau kakaknya ini, adiknya ini hidup terus lihat kok kakaknya itu diinjak-injakkan ya atine gimana gitu ya. Wong saya kalau lihat makam seseorang itu ada kucing di atasnya aja, rodok itu kucing loh ya. Ya Allah, itu kalau anaknya tahu ya, mungkin bilang ngomong itu kucingnya sayang, tapi kalau ada yang lain nanti pas kucingnya nelek bi. Kucingnya pipis terus gimana? Rasanya itu loh ya, rasanya. Yang enggak punya rasa ya mau diapa dikata. Dia enggak punya rasa, jiwa sudah sirna, hati udah mati. Apa yang bisa kita lakukan selain mendoakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat tabligh tub yang berbahagia, pada kesempatan kali ini beliau Habibana Novel Alaidrus menyampaikan kiat-kiat agar kita mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan yang besar di bulan Ramadan. Termasuk salah satunya adalah jangan sampai kita di bulan Ramadan besok masih menyimpan rasa dendam kepada siapapun, terutama kepada orang-orang terdekat kita, baik itu ayah, ibu, istri, suami, anak, kakak, dan adik, atau bahkan kepada tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan seperti itu, insya Allah Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Selain itu, beliau juga menyampaikan permintaan ridho ini tidak hanya kepada orang yang masih hidup saja, ternyata kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, para keluarga kita, guru-guru kita, dan para saudara-saudara kita. Maka kemudian para ulama-ulama terdahulu di Nusantara ini sebelum Ramadan kemudian mengadakan yang disebut dengan ziaratan atau nyadran. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah meminta ampun dan juga memohonkan ampun kepada para orang-orang yang telah meninggal dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kiat-kiat tersebut harapannya kita selama bulan Ramadan tidak menjadi pribadi yang merugi, tetapi kita akan menjadi pribadi yang beruntung. Demikian yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.